Hai, kembali lagi di Bahas Produk. Kali ini saya akan membahas seputar brand-brand biskuit di Indonesia ya. Bisa dibilang banyak sekali brand-brand biskuit di Indonesia ya, yang mengedarkan banyak produk biskuitnya. Ada juga yang bergerak di berbagai perusahaan di bidang produk. Selain biskuit, ada juga yang terfokus pada biskuit ya. Ini sebelumnya sudah saya tulis di Kaskus ya, waktu-waktu baru ya, masih baru ya, kalau nggak salah di bulan Septemberan ya, September 2020 ya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Hongguan ya. Hongguan ini terkenal dengan biskuitnya ya. Bisa dibilang ada ya bukan waparnya, tapi biskuitnya yang cukup legendaris dengan kaleng Hongguannya ya. Ini menginspirasi banyak orang, entah itu buat film atau buat meme atau bahkan untuk kampanye politik juga ini pernah ya. Kaleng Hongguan dari kaleng Hongguan ini ya, kaleng biskuit Hongguan. Untuk dari segi produknya sendiri memang cukup banyak ya Hongguan ini ya, dan itu memang menaungi berbagai brand ya selain Hongguan Group. Hongguan Group sendiri terdiri dari Nissin, terus Serena, dan juga Monday. Itu juga masih dari satu grup ya, Hongguan Group ya. Hongguan memang banyak produknya ya. Mungkin salah satu hal yang menarik dari Hongguan adalah Hongguan Big Royal, itu yang wafernya. Terus ada lagi produk-produk biskuit lainnya ya, itu juga pernah saya review juga ya. Kalau nggak salah di video-video lama sih juga ada review biskuit Hongguan ya, tapi untuk brand-brand lainnya ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada Nissin ya. Nissin ini memang terkenal dengan produk wafernya, namun juga Nissin juga memproduksi produk lainnya, produk biskuit ya. Yang pasti produk biskuitnya juga cukup enak-enak juga, dan ini masih masuk ke grup Hongguan ya, Hongguan Group ya. Memang wafernya juga enak banget ya, tapi untuk biskuitnya juga cukup mantap ya, dengan rasanya yang khas. Oke, yang ketiga itu ada dari Roma ya. Ini dari Roma sendiri adalah produk Mayora ya. Brand biskuit Roma ini memang cukup terkenal ya. Bahkan ini menjadi brand produk-produk lain dari Mayora ya. Dulu Slay Olay juga namanya awalnya Roma Slay Olay. Sekarang namanya jadi Slay Olay ya, setelah terkenal. Selanjutnya juga produk wafer seperti Roma Coco Blast, namanya Roma Coco Blast ya. Roma Wapolo Coco Blast juga ada tulisan Roma Wapolo Coco Blastnya ya. Ada tulisan Romanya ya, yang pasti itu. Terus produk lainnya juga memang ada ya, biskuit dari Roma ya, Roma Bourbon ya kalau nggak salah ya. Di review lama saya juga ada ya. Terus yang paling terkenal adalah Roma Biskuit Kelapa ya. Ini menginspirasi dari produsen lain seperti Nissin membuat produk yang serupa ya, biskuit kelapa hijau ya, Nissin kelapa hijau. Itu juga cukup mirip sih dengan Roma Biskuit Kelapa. Yang pasti memang brand dari Roma ini cukup terkenal banget ya, dan mungkin bersaing di produk lainnya ya. Mungkin dari segi apa, jika cek di top brand ini memang menguasai pangsa pasar biskuit ya, biskuitnya tapi bukan wafer ya. Selanjutnya yang keempat ada Geri ini dari Garuda Food ya. Sudah ada sejak awal tahun 2000-an ya, kalau nggak salah 2003. Itu banyak ya, ada model waferol bantal, ada model waferol, terus juga ada biskuitnya ya. Kalau biskuitnya itu ada yang Geri Salut ya, yang ada hingga kini ya. Dulu bahkan brand Chocolatos sendiri namanya Geri Chocolatos, yang kemudian berganti nama menjadi Chocolatos ya.
Bisa dibilang biskuit dari Gary ini memang enak banget ya. Jadi yang belum coba direkomendasikan banget untuk mencobanya ya. Karena memang biskuit dari Gary punya ciri khasnya tersendiri ya dari segi keenakannya. Selanjutnya ada dari Arnott's. Ya, Arnott's ini brand luar ya. Bagi yang suka cek kemasannya pasti akan tahu brand apa ya di biskuit-biskuitnya. Memang ada dari Arnott's sendiri. Terus ada dari yang lain ya, ada cookiesnya itu ada Good Time dan juga Tim Tam ya, biskuit yang bersalut dengan coklat ya, yang dilumuri dengan coklat. Itu ternyata memang enak ya. Begitu juga dengan Good Time-nya sendiri juga enak ya. Varian rasanya juga cukup banyak ya dari cookies Good Time ini. Dan memang banyak brand-brand lainnya ya dari Arnott's ini. Cuma mungkin yang terkenal itu hanya dua, yaitu Good Time dan juga Tim Time. Selanjutnya ada yang ke-6, yaitu dari Serena. Serena juga memproduksi berbagai produk biskuit ya. Ini masih masuk Hongguan Group ya. Serena ini kalau tak salah itu yang memproduksi biskuit Togo ya. Biskuit Togo ini juga salah satu yang favorit ya, karena dari segi rasanya juga cukup enak banget ya. Selanjutnya yang ke-7 ada dari Nabati. Nabati sendiri terkenal dengan produk biskuitnya, bukan biskuit ya, wafernya ya lebih tepatnya. Dan untuk biskuitnya juga cukup banyak yang terkenal. Dulu mungkin Nabati membuat produk snack, tapi sekarang sebenarnya tidak ada lagi, hanya membuat produk seperti biskuit dan juga wafer ya. Untuk produk biskuitnya sih banyak ya, ada yang sudah tidak diproduksi, ada juga yang masih diproduksi ya. Memang cukup banyak ya produk dari Nabati ini. Mungkin yang baru-baru itu ada Nabati Graham Cracker ya, Nabati Cracker yang biskuitnya. Itu juga ada di review sebelumnya ya, di review produk yang dua rasanya itu. Selanjutnya yang ke-8 ada dari Monde ya. Monde ini juga masih dari bagian Hongguan Group ya. Produk biskuitnya juga cukup banyak ya. Yang saya ingat itu adalah dari Monde Bourbon ya. Itu juga enak ya biskuitnya. Tak kalah dengan brand-brand lain ya dari Monde ini. Ya. Jadi mungkin seperti itulah review tentang brand-brand yang memproduksi biskuit di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga sampaikan ya kritik, saran dan sebagainya, serta subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur, entah itu bahas produk ataupun review produk. Sampai jumpa di bahas produk selanjutnya. Bye.